pertama saya akan menjelaskan mengenai etika pustakawan. Etika adalah cabang dari filsafat yang membicarakan tentang nilai baik buruk dengan pengkajian secara mendalam tentang sistem nilai yang ada. Jadi, etika sebagai suatu ilmu adalah cabang dari filsafat yang membahas sistem nilai moral yang berlaku. Secara umum, etika ini diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu etika deskriptif yang menekankan pada pengkajian ajaran moral yang berlaku, membicarakan masalah baik buruk tindakan manusia dalam hidup bersama. Yang termasuk dalam etika deskriptif ini adalah pendirian-pendirian mengenai baik dan buruk, norma-norma kesusilaan yang pernah berlaku, dan cita-cita kesusilaan yang dianut oleh bangsa-bangsa tertentu. Apakah terjadi penerimaan dan bagaimana pengolahannya? Contohnya itu pada masyarakat Jawa yang mengajarkan tata krama berhubungan dengan orang yang lebih tua daripada kita. Yang kedua yaitu etika normatif, yaitu suatu kajian terhadap ajaran norma baik buruk sebagai suatu fakta, tidak perlu mengajukan alasan rasional terhadap ajaran itu, cukup merefleksikan mengapa hal itu sebagai suatu keharusan. Etika normatif ini mendasarkan diri pada sifat hakiki kesusilaan bahwa di dalam perilaku serta tanggapan-tanggapan kesusilaannya, manusia menjadikan norma-norma kesusilaan sebagai panutannya. Etika normatif tidak dapat sekadar melukiskan susunan-susunan formal kesusilaan, namun juga menunjukkan perilaku manakah yang baik buruk. Contoh dari etika normatif adalah etika yang bersifat individual seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari, pengertian etika ini sering disamakan dengan moral, bahkan lebih jauh diredukasikan sekadar etiket. Moral berkaitan dengan penilaian baik buruk mengenai hal-hal yang mendasar yang berhubungan dengan nilai kemanusiaan, sedang etika atau etiket berkaitan dengan sikap dalam pergaulan sopan santun. Tolak ukur penilaiannya adalah pantas dan tidak pantas. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, dari kata philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya pengetahuan yang bijaksana. Filsafat mempunyai dua pengertian. Filsafat mempunyai dua pengertian. Yang pertama, filsafat sebagai produk yang mengandung arti filsafat sebagai jenis ilmu pengetahuan, konsep, teori, sistem aliran dan merupakan hasil proses berfilsafat. Yang kedua, filsafat sebagai suatu proses. Dalam hal ini, filsafat diartikan sebagai bentuk aktivitas berfilsafat sebagai proses pemecahan masalah dengan menggunakan cara dan metode-metode tertentu. Hubungan etika dengan ilmu filsafat. Hubungan etika dengan ilmu filsafat menurut Ibnu Sina adalah seperti indera bersama, estimasi dan rekoleksasi yang menolong jiwa manusia untuk memperoleh konsep-konsep dan ide-ide dari alam sekelilingnya. Jika manusia telah mencapai kesempurnaan sebelum ia berpisah dengan badan, maka selamanya akan berada dalam kesenangan. Dan jika ia berpisah dengan badan dalam keadaan tidak sempurna, ia selalu dipengaruhi oleh hawa nafsu, dan ia hidup dalam keadaan menyesal dan terkutuk untuk selama-lamanya di akhirat. Selanjutnya, hubungan etika dengan filsafat. Etika filsafat merupakan suatu tindakan manusia yang bercorak khusus, yaitu didasarkan kepada pengertiannya mengenai baik dan buruk. Etika sebagai cabang ilmu filsafat sebenarnya yang membedakan manusia daripada makhluk Tuhan lainnya, dan menempatkannya bila telah menjadi tertib pada derajat di atas mereka.